Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Dipilih untuk Dimuliakan. Hampir tidak banyak orang Kristen yang menyadari bahwa dirinya dipilih Allah itu agar bisa dimuliakan oleh Dia. Andaikan ada yang menyadari, pemahamannya juga sangat dangkal kalau tidak boleh dibilang salah. Ya, karena kebanyakan orang percaya memahami kemuliaan sebagai suatu hidup di bumi yang diberkati Tuhan, khususnya dengan berkat-berkat jasmani. Padahal yang dimaksud dimuliakan oleh Tuhan itu tidak begitu, saudara. Lebih jelasnya, kita akan baca apa yang tertulis dalam Roma 8 ayat 29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, ayat ini jelas mengatakan bahwa semua orang yang dipilihnya dari semula pada akhirnya akan dimuliakan oleh Tuhan. Dipilih dari semula artinya orang-orang yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil, yaitu saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya kita disebut sebagai umat pilihan. Dikatakan yang dipilih dari semula itu juga ditentukan dari semula. Maksudnya yang ditentukan adalah standarnya. Itu berarti orang percaya itu mempunyai standar hidup. Apa itu? Yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dikatakan di ayat tadi supaya ia, yaitu Kristus, menjadi yang sulung. Ya, itu berarti model hidup orang percaya adalah Tuhan Yesus. Dengan demikian, orang percaya harus berjuang untuk hidup seperti Tuhan Yesus hidup ketika ia mengenakan tubuh daging. Dan memang untuk itulah orang percaya dipanggil. Ya, tadi juga dikatakan yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Terkait akan hal itu, dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sangat jelas, saudaraku. Ini menggambarkan kekristenan, di mana sejatinya bicara tentang kekristenan adalah bicara tentang hidup yang seperti Kristus. Hal itu tidak mudah, karena harganya adalah segenap hidup. Maka tidak heran kalau banyak orang percaya yang tidak mau menolak untuk memperjuangkannya. Padahal kalau seseorang tidak melakukannya, sebenarnya imannya percuma, sia-sia saja. Karena pada akhirnya pasti juga tidak akan dikenal oleh Bapa, tidak akan dimuliakan olehnya, saudara. Saudara, menjadi seperti Yesus
Itu hal yang sangat vital, bahkan sangat amat penting. Dan seharusnya itu jadi agenda hidup satu-satunya bagi setiap orang percaya. Sayang sekali saudara, tidak banyak yang menyadari. Padahal tanpa mau hidup seperti Yesus, orang percaya tidak mungkin akan menjadi benar-benar benar di hadapan Allah. Dalam Roma 8 ayat 30 yang kita baca di atas dikatakan, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Cukup jelas kan? Jadi ketika seseorang dipanggil, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan panggilannya, yang artinya tidak seperti Yesus, maka tidak akan dibenarkan. Dalam pengertian tidak mungkin hidupnya menjadi sungguh-sungguh benar. Dan jika demikian, tentu tidak akan dimuliakan kelak. Kesimpulannya, meskipun kita ini umat pilihan, orang Kristen, kita belum tentu nantinya dimuliakan Tuhan. Saudara harus ingat bahwa dimuliakan Tuhan di sini bukan berarti dimuliakan di bumi dengan diberi berkat-berkat jasmani yang melimpah. Walaupun itu bisa saja terjadi, tetapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah dimuliakan di surga kelak, di mana kita akan makan dan minum serta memerintah bersama Tuhan Yesus. Lukas 22 ayat 30. Jadi, kalau di awal saya katakan dipilih untuk dimuliakan, itu ada syarat dan ketentuannya, saudara. Yaitu ketika kita bersedia atau mau berjuang untuk hidup seperti Tuhan Yesus. Hidup seperti Yesus adalah hidup yang selalu melakukan kehendak Bapanya yang di surga, yang memiliki ketaatan penuh. Bahkan Alkitab berkata, ia taat sampai mati di kayu salib demi kepentingan Bapanya. Saudara, dengan demikian barulah kita mendapatkan pembenaran. Pembenaran di sini juga harus dimengerti dengan benar. Yang dimaksud bukan pembenaran pasif, tapi pembenaran aktif, yang artinya oleh karena kita berjuang, akhirnya kita menjadi sungguh-sungguh benar dan tidak bercacat di hadapannya. Barulah kita akan dimuliakan oleh Bapa di surga. Kiranya kebenaran hari ini boleh benar-benar memberikan pengertian kepada kita, sehingga kita mau terus berjuang untuk hidup menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.